Sekarang Ibu absen dulu ya. Umi, Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Nah, ada ingat gak sih kalian kemarin kita belajar tentang apa? Nah, ya benar, kemarin kita belajar tentang jenis-jenis tanah. Tapi ada yang tahu gak sih proses pembentukan tanah itu? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar mengenai proses pembentukan tanah karena pelapukan. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, yuk kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat, semangat. nah hari ini Ibu membawa media gambar. Nah, di sini medianya mengenai materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Pelapukan itu merupakan suatu peristiwa penghancuran massa batuan, baik secara fisika, kimiawi, maupun secara biologi. Nah, proses pelapukan ini itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Semua proses pelapukan itu umumnya dipengaruhi oleh cuaca. Adalah batu yang mengalami pelapukan. Nah, di sini ada proses terjadinya pelapukan batuan. Pertama, itu karena permukaan batuan itu terkena panas dan juga kemudian mengembang. Nah, suhu yang tinggi itu dapat menyebabkan permukaan batuan itu memanas dan juga mengembang. Yang kedua itu karena suhu yang rendah pada malam hari itu menyebabkan pendinginan pada batuan. Jadi perubahan suhu itu sangat mempengaruhi pelapukan batuan itu. Nah, selanjutnya adalah hujan yang turun mengenai batuan sehingga batuan tersebut mengerut karena suhu yang turun. Nah, selanjutnya ada batuan itu mengalami pelapukan juga karena adanya pemanasan dan pendinginan secara bergantian menyebabkan permukaan batuan itu retak dan mengalami pelapukan. Nah, pelapukan itu seperti tadi gambar ini ya. Nah, ini mengalami pelapukan batuannya. Nah, selanjutnya hancuran batuan. Jadi permukaan batuan itu akan mengalami penghancuran atau batu itu akan menjadi retak dan akan semakin ketu. Seperti. Nah, proses pelapukan batuan itu terdapat 3 macam. Nah, yang pertama itu ada proses pelapukan kimia. Nah, proses pelapukan kimia ini itu adalah proses pelapukan yang disertai perubahan struktur kimia batuan, misalnya proses oksidasi oleh oksigen dan proses hidrolis oleh air. Pelapukan ini itu disebut juga dengan dekomposisi. Nah, contohnya itu adalah karena pengaruh abrasi dari laut. Nah, contohnya seperti ini, batuan yang terkena air dari laut ataupun dari pantai. Nah, itu merupakan contoh dari pelapukan kimia. Nah, selanjutnya, yang kedua, itu ada pelapukan fisika. Nah, pelapukan fisika ini disebabkan karena perubahan suhu yang terjadi berulang-ulang, baik suhu panas menjadi dingin ataupun sebaliknya, dingin menjadi panas, yang menyebabkan batuan menjadi pecah-pecah sehingga makin lama ukuran batuan itu akan semakin kecil. Nah, contohnya pelapukan dari fisika ini contohnya itu karena pengaruh cuaca dan cuacanya, jadi itu sering terjadi di Arab. Yang ketiga itu ada pelapukan biologi. Nah, pelapukan biologi ini itu pelapukan yang disebabkan oleh kegiatan makhluk hidup. Misalnya, oleh lumut yang mengakibatkan permukaan batuan itu mengalami kerusakan sehingga retak yang akhirnya akan hancur. Ini adalah contoh batuan warna hijau, ini adalah lumutnya. Jadi, batu yang ditumbuhi lumut itu akan mengalami kerusakan dan akan hancur. Nah, setelah kita tahu proses pembentukan tanah itu, kita akan mempelajari mengenai bagian-bagian tanah, yaitu lapisan-lapisan yang ada di tanah. Nah, di gambar ini terdapat lapisan-lapisan tanah. Di tanah itu terdapat lapisan atas. Lapisan atas itu yang ini, lapisan tengah, lapisan bawah, dari sini sampai sini. Yang terakhir adalah lapisan batuan induk yang paling bawah. Lapisan atas ini itu adalah lapisan yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan dan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Lapisan itu merupakan tanah yang paling subur. Nah, selanjutnya itu ada lapisan tengah. Lapisan tengah itu terbentuk dari campuran antara hasil pelapukan batuan dan air. Lapisan tersebut terbentuk karena sebagian bahan lapisan atas terbawa oleh air dan mengendap. Lapisan ini biasa disebut tanah liat. Nah, selanjutnya ada lapisan bawah. Lapisan bawah itu lapisan yang terdiri atas bongkahan-bongkahan batu. Di sela bongkahan itu terdapat hasil pelapukan batuan. Jadi, masih ada batu yang belum melapuk secara sempurna. Nah, selanjutnya ada lapisan batuan induk. Lapisan batuan induk itu berupa bebatuan yang padat. Nah, selanjutnya Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. Nah, di situ kalian akan berdiskusi dan melakukan pengamatan percobaan mengenai lapisan tanah. Nah, nanti kalian akan Ibu berikan LKPD-nya, dan di situ ada alat dan bahan yang akan kalian persiapkan. Dan di situ juga ada langkah-langkah yang harus kalian ikuti dan menjawab pertanyaan yang terdapat pada LKPD tersebut. Nah, setelah kalian berdiskusi dan melakukan percobaan serta mengisi pertanyaan dari LKPD tersebut,
kalian akan mempresentasikannya di depan teman-teman kalian. Nah, dari materi yang telah Ibu jelaskan, apakah ada yang belum dipahami? Jika belum dipahami, silakan boleh bertanya. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu adalah kita tadi sudah belajar mengenai apa itu pelapukan, bagaimana prosesnya, dan macam-macam pelapukan itu apa saja. Dan juga kita telah belajar mengenai lapisan-lapisan tanah. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita ucapkan Alhamdulillah. Nah, untuk kalian baca di rumah, kalian baca halaman 10. Kalian baca di rumah, kemudian besok akan Ibu jelaskan. perwakilan kelas untuk memimpin doa sebelum pulang. Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.